datang Budarni. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kenapa tunas adil? Sesuatu hal yang baru lahir. Itu maksudnya tunas adil bagi Daud. Ia memerintahkan sebagai raja bijaksana yang akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Itu bukan jawaban dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana perintah Elohim menyembah? Bukan tentang raja. Ya, banyak Raja Salomo juga di Perjanjian Lama dia adil. Diberitakan dia di Bible dia adil, dia gagah. Cari dulu Budarni, jangan dulu asal ngoplok-nyoplok ayat Bible aja, suka-suka Budarni aja pun. Iya kan, kalian kan nggak Kristen. Jadi kalau diterangkan pun kalian tolak. Budarni kalimatnya tidak ada menyembah, tidak ada suruh menyembah di sana. Ini Budarni, tuh banyak tuh orang-orang yang tidak waras di dekat jalan tuh di Medan, di arah Simpang Selatan. Ibu Darni panggil, bilang sama dia, baca, ngerti nggak maksud ini? Pasti dia lebih ngerti Budarni. Perintahnya di sini bukan untuk menyembah, tetapi memberitakan ada raja. Sama seperti Raja-Raja Salomo, juga adil itu, gagah, raja besar itu. Yang saya minta, pertanyaan saya, di mana perintah Elohim? Karena Ibu Darni mengatakan tunduk pada perintah Elohim. Di mana perintah Elohim bahwa untuk menyembah si Firman atau Yesus itu? Come on lah, aduh. Kan Yesus sudah datang di Perjanjian Baru. Dia sudah mengatakan. Bu Darni, saya tidak membahas murid-muridnya juga mengatakan. Bu Darni, saya tidak membahas Perjanjian Baru. Kok lompat di Perjanjian? Kita fokus tadi, kita sepakat Perjanjian Lama. Ayo, sebentar ya. Ayo. Tidak ada Elohim di Perjanjian Baru. Udah ganti namanya Bapa. Elohim yang saya minta. Iya, di Perjanjian Baru juga itu firman Elohim. Yesus itu firman Elohim. Bu Darni, Elohim itu udah pasti kita sembah di Perjanjian Lama. Ya, yang kita fokus sepakat tadi nubuatan di Perjanjian Lama. Google lah Bu Darni kalau capek Google. Capek Bu Darni seperti itu. Enggak, ini kan udah bukuku di sini lengkap di depanku, tinggal mencari ayat. Bu Darni aja dari tadi 2 ayat ini tidak nyambung. Karena apa? Kalian kan memang menolak Yesus itu Tuhan. Bu Darni, nggak nyambung lah. Iya, Bu Darni, saya mau nanya nih, kalau di Advent itu masih pakai Tritunggal atau enggak Bu Darni? Iyalah, itu kan masih tentang keberadaan bagaimana kita mengenal Elohim itu Tritunggal. Seluruh Kristen dasarnya di situ. Nah, saya ini kurang paham tentang Tritunggal ini. Dari kemarin saya nanya nggak ada yang bisa jawab nih Bu Darni. Coba tolong jelaskan nih di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17. Tapi sebelumnya kita sepakatin dulu nih bahwa Allah itu Bapa itu adalah Yesus ya? Bukan. Bapak itu Yesus ini firman Bapa gitu. Yesus ini bukan Elohim di bumi, bukan. Tapi dia firman Elohim turun ke bumi. Berarti Yesus ini bukan Bapa ya? Bang ini. Bukan, di bumi Yesus bukan Bapa, bukan. Itulah Tritunggal. Bang Peter, Assalamualaikum. Bang ini kelarin dulu Bang Jimannya. Iya, saya dulu saya itu. Bang Peter, Assalamualaikum. Oke. Jawab dulu Bu Darni itu tadi. Carikan sama saya di Perjanjian Lama sesuai dengan pernyataan Bu Darni bahwa harus tunduk perkataan Elohim di Perjanjian Lama. Oke, saya tanyakan di mana di Perjanjian Lama perintah Elohim untuk menyembah. Dengar dulu, menyembah yang namanya Yesus. Tapi Bu Darni bilang, bukan Yesus, firman. Oke, mana? Firman dan Yesus di mana? Ayo, coba. Baik, Yesaya 43 ayat 10. Oke, bentar tahan ya. Yesaya 43 ayat 3 dulu. Ayat 3 dulu. Udah 2 ayat ya, nggak nyambung ya. Ya, banyak ini di depanku nih. Sebab akulah Tuhan Elohimmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir. 1, 2. Juru selamat dan penebus hanya disandangkan kepada Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak ada
tidak akan ada lagi, katanya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesus itu sayang. Udah, saya jawab. Yesaya 43 itu harus pakai, ini kita baca ya. Perikopnya, karena pakai perikop nih. Elohim adalah satu-satunya penebus. Elohim ya. Nah, kita baca ayat 3-nya. Kata Budarni. Sebab akulah Tuhan Elohimmu yang maha kudus. Elohim Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Pertanyaanku, mana firmannya sama Yesus di situ? Yang kutanya firman sama Yesus, bukan Elohim. Yesus ini di sini Tuhan. Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, Yesus telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Makanya selalu berbarengan, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu. Tuhan itu diberikan kepada Yesus. Elohim itu adalah yang tak kelihatan, yang tak terhampiri, ya, roh yang tak kelihatan. Tapi Tuhan itu yang datang ke bumi, yang kelihatan, yang menjadi manusia. Itulah firman Elohim. Makanya dikatakan sembahlah Tuhan, Elohimmu. Nah, itu dia. Bu Darni, di Yesaya 43 ini Yesus sudah lahir. Di sini sudah ada dia. Di sini dia bersama-sama dengan Elohim. Yang saya tanya, Yesaya 43 ini Yesus sudah ada atau belum? Sudah lahir? Nama Yesus belum, tapi di sini masih firman dia. Di Yesaya ini dia firman. Mulai dari Kejadian, Yesus sudah ada, tetapi itulah firman. Nah, bersama dengan Elohim itulah firman itu. Pertanyaan saya tadi Bu Darni apa coba? Coba ulang dulu Bu Darni. Di mana Elohim menyuruh menyembah Yesus, gitu kan? Jawabannya. Ayo, udah ini dia. Dengar lagi. Bu Darni. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 13. Juga seterusnya, aku tetap dia. Dulu, itu ini mengatakan Elohim mengatakan juga seterusnya sampai ke perjanjian baru. Dengar dulu. Sebentar. Juga seterusnya, aku tetap dia juga. Mengatakan Yesus itu, aku tetap dia juga. Itu maksudnya di sini nih. Yesaya 43 ayat 13. Itu kan tapi kalian karena menolak, ya bingunglah kali ya, nggak ngerti. Itu klaim Bu Darni. Kita itu klaim Bu Darni. Ya sah-sah aja karena kan kalau ngomong kita kan, tapi kita harus pakai data Bu Darni. Ternyata di Yesaya 43 Elohim berkata, dirinya sendiri Elohim ini berkata, sebab engkau tidak, katanya kayak gini, akulah Tuhan Elohimmu. Ingat ya, Tuhan Elohimmu. Berarti dengar dulu Bu Darni, bukan Yesus, bukan firman ya, tetapi masih menamakan dirinya Tuhan Elohimmu yang maha kudus. Elohim Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia di Sheba sebagai gantimu. Pertanyaanku, di mana perintahnya menyembah di situ yang bernama Firman dan Yesusnya? Dan di mana di situ di Yesaya diberitakan Yesus sudah ada atau lahir? Di mana itu Bu Darni? Enggak usah mutar-mutar. Iya, di dalam Yesaya ini nubuatan. Lalu digenapi di dalam perjanjian baru. Aduh. Makanya Trinitas. Apa? Boleh saya bantu jawab? Bisa, silakan. Mungkin yang dimaksud Bu Darni masalah di ini sambungannya di Yohanes 17 ayat 3 nih. Kan di situ jelas tuh dijelaskan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah atau Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah di sini kan mungkin maksud Bu Darni ini karena Tritunggal itu 3 dalam 1 kepribadian ya. Jadi di sini ini Elohim ini adalah Yesus gitu. Iya, Elohim ini menyatakan diri di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, coba itu Bu Darni, maksudnya. Aku boleh nggak nih? Aku ganti kata-kata Elohim dengan Yesus. Jadinya begini nih ayat Yohanes 17 ayat 3 nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus, satu-satunya Yesus yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang Yesus utus. Enggak bisa. Kalau begitu enggak Trinitas.
Kan sama. Yesus sama. Ini oneness itu, kalau yang seperti ini bilang itu oneness. Juga cocok. Masa Elohim diutus? Nah Gitu. itu, Oke, makanya oke, kan di sini kan dijelaskan satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Yesus yang telah engkau utus. engkau utus. Engkaunya di sini Iya. siapa? Elohim kan? Yesus di sini tetap masih firman Elohim yang diutus. Elohim Iya, itu nggak berarti turun ke bumi. Yang Elohim nggak utus turun ke Yesus bumi. ini kan Elohim. Ya, yang mengutus Yesus ini adalah hakikatnya. Hakikatnya Yesus ini, keadaan yang Jadi sebenarnya Yesus ini kan bukan Elohim. Elohim. Hakikatnya tahu hakikat kan? Jadi menurut Bu Darni, yang mengutus Yesus adalah hakikatnya Yesus. Nah, itu. Hakikatnya Yesus ini Oh, Elohim. hakikatnya. Itulah Ya, yang jadi mengutus Yesus, jadi kesimpulannya Yesus mengutus Yesus gitu. dia. Bukan seperti itu. Elohim mengutus firman-Nya, dirinya. Itulah menjadi manusia, itulah Yesus. Nah kalau firman sendiri apa Bu Darni? Apa? Arti firman itu? Firman itu adalah sabda, ucapan Elohim. Perkataan ya. Iya. Izin. Tapi Bang, gimana biar saya- ceritanya perkataan ini bisa menjadi Yesus gitu? Menjadi hidup. Perkataan itu menjadi hidup di bumi. Makanya segala firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Kan begitu. Jadi semua ucapan-ucapan itu yang melalui Yesus lah itu dikatakan semua sewaktu dia di bumi. Itu. Nah ini saya tambah bingung nih Bu Darni. Kenapa Karena bingung? kan Elohim pada awal mulanya itu kan bisa Bang ini gimana sih Bang, ini muter-muter gini loh. Hakikat Yesus mengutus Yesus. Artinya yang saling mengutus ini satu hakikat. Bu Darni ya, betul ya? Hakikat Yesus ini, keadaan sebenarnya Yesus bukan manusia loh. Keadaan mengutus Yesus. sebenarnya Yesus ini adalah Elohim. Nah, jadi antara pengutus dan diutus beda atau sama? Pengutus Dan yaitu Elohim. Yang diutus dirinya, firman-Nya. Supaya berarti bisa datang pengutus ke dan bumi. artinya pengutus dan diutus sama. Iya, mereka ini satu ini. Satu Mereka sama. ini sama gitu. Seharusnya Elohim yang turun ke bumi, Bang Handi. Tapi kan Elohim itu tak bisa kita jangkau. Nggak Nah, bisa kita setelah turun ke melihatnya. bumi, turun ke bumi, yang di bumi ini sama nggak dengan yang tidak di bumi? Yang di bumi kan menjadi menjadi daging, menjadi Iya, manusia. artinya Yohanes 1 setelah- ayat 14. Ya setelah dilahirkan Maria jadi Yesus tuh. Nah, Iya. yang kan tidak semua turun, ada yang di surga, betul ya? Iya. Nah, sama Elohim nggak yang di surga? atas. Sama nggak yang Elohim di di surga atas. dengan yang di bumi, Ibu Dari? Sama Enggak betul? lah, yang di bumi kan pribadi anak, pribadi daging di bumi. Nah, kalau turun. begitu yang mana yang Tuhan? Yang di bumi atau yang di surga? Aku dan Bapa satu katanya. Jika sudah engkau melihat aku, engkau sudah melihat Elohim. Kata Yesus. Ya yang di bumi Tuhan, yang di surga juga Tuhan. Ya berarti satu. Jelas kan dia kan firman-Nya Elohim. Udah pastilah dia Berarti juga ada berapa penguasa. Tuhan itu? Ada berapa tuh Tuhan? Enggak begitu cara hitung-hitungannya, enggak bisa Oke. begitu. Silakan, Bang. Hanya Gitu mengenal. aja. Begini, cara mengenal keberadaan, kebagaimanaan Elohim itu, begitulah Trinitas itu kami mengenalnya. Gitu. Cara mengenal keberadaan Elohim itu kita harus belajar di dalam Tritunggal. Itu dia. Jadi Elohim ini satu, Esa. Tapi Tapi kenyataannya, dia Bu mempunyai Darni, firman dan Roh Kudus. Tapi kenyataannya Iya. Bu Darni ini ada berbeda tempat, satu di bumi, satu di surga, gitu. Ternyata Bang Handi di dalam keislaman juga Allah mempunyai Rohullah dan Kalimatullah. Itu dia, bukan tiga Tuhannya. Itu diri Allah itu, Kalimatullah dan Roh. Kalau Allah itu Rohullah. menciptakan dengan Bentar ya. kalimatnya. Setelah kalimatnya ini menjadi ciptaannya, bukan Allah lagi, gitu. Misalnya Ini. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya. Nabi Isa bukan Allah karena sudah jadi ciptaan gitu. Nah sekarang Yesus yang ada di bumi ini sama nggak dengan Elohim yang ada di surga? Bentar, dengar ya. Biar ku
bacakan dulu apanya nih, sebentar ya. Enggak, jawab dulu itu tadi Bu Darni, sama lari-lari aja Bu Darni. Sabar. Di mana dulu perintahnya, di mana dulu? Fokus dulu. Nih. Wah, waduh. Bu Darni rambutnya habis disemir. Gua gadein dia. Cantik kali Bu Darni. Nih. Wih, rambutnya. Tunggu, mana dia? Ini kucing garong tahun 2025 ini. Nah, ini dia. Nih, besarkan Kayak dulu. personilnya ini loh, trio macan. Ya. Ini dengar ya, ini. Nih lihat. Nabi Isa adalah kalimatullah dan rohullah yang menjadi manusia. Quran surat An-Nisa 4 ayat 171. Dar ya. Nih, diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Quran surat Ali Imran 3. Ya artinya, ini benar nih, saya jelaskan. Ya, artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimatnya, kemudian meniupkan roh. Artinya apa? Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan, utusan Tuhan. Itu kalau di Islam tuh. Betul. Itu clear. makanya. Nah sekarang pertanyaannya benar nih. Tunggu dulu sebelum. Di dalam Kristen, Elohim menyatakan diri di dalam kalimatullah dan rohullah. Nah itu dia. Justru pertanyaannya sekarang. Nih, setelah Yesus Allah itu benar nih. Tunggu dulu Bang Andi. Setelah Yesus ada di muka bumi, dengarnya ya. Setelah Yesus ada di muka bumi nih, ada Elohim di surga. Pertanyaannya yang mana yang Tuhan? A. Yesus yang di bumi. B. Elohim yang di surga. Silakan. Ini kalimatullahnya inilah yang menjadi manusia. Sama itu penguasa. Ayo, yang turunnya dia ke bumi ini Nabi Isa ini, Yesus ini adalah kalimatullah. Dirinya Elohim itulah ini. Yang jelas Nabi Isa alaihissalam itu ciptaan Tuhan, dia bukan Tuhan. Rohullah. Di sini. Nah, dengar Bang Andi, Rohullah ini. Bang Andi, tunggu dulu. Rohullah ini kalau di kami Roh Kudus itu adalah nafas. Nafas itu kepada tunggu dulu. Sebentar dulu. Itu nafas kepada seluruh umat manusia. Makanya di dalam diri manusia ini ada Elohim. Biar tahu Bang Andi. Terserah. Ada Elohim. Itulah rohnya. Itu ada roh darinya. Berarti roh di dalam diri Nabi Isa. Roh dari siapa? Dari Elohim. Dari kalau Allah. ada roh, mate. Itu dia. Ini tebal ini Bang Andi. Ini Bang Andi tebal bukuku ini, tengok Bang Andi. Iya. Sekarang gini aja, tebal gitu, sederhana. Setelah Yesus jadi manusia di bumi, nih kebenaran yang terungkap dari Al-Quran dan Alkitab sesungguhnya menyatakan Allah itu Maha Esa, Tauhid. Sama kan juga tauhidnya. Udah jangan kemana-mana lah. Nah, setelah Yesus menjadi manusia benar nih, ya kan ya, Yesus di bumi nih, Elohim ada di surga. Pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan? Ya. Silakan. Yesus kan ke bumi turun. Yang mana yang Tuhan? Yesus yang di bumi atau Yesus juga dirinya Elohim. Yesus itu diri Elohim. Jangan bilang berapa Elohim, berapa jumlahnya. Saya nanya yang mana? Saya ulang ya. Sama Tuhan. Yesus di bumi itu sudah dikatakan Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Jadi Yesus yang ada di bumi adalah Elohim juga. Yesus di bumi itu firman Elohim. Berarti bukan Elohim tuh Yesus. Yang di bumi tidak, dia firmannya. Dirinya berarti, Elohim itu turun ke bumi. Berarti Yesus dan Elohim. Di atas. Berarti Yesus dan Elohim beda. Ya. Beda ya. Di bumi beda lah. Kalau beda yang mana ada yang Elohim Tuhan? Di bumi tidak. Kalau beda benar nih yang mana yang Tuhan? Ya kan penguasa, sama-sama penguasa. Berarti dua Tuhan. Bukan seperti itu, enggak. Nah, ya udah lama. Sekarang Yesus, aku makan. Bang Andi, sekarang Yesus di mana sekarang? Yesus sekarang kan udah kembali ke tahtanya, ke kerajaannya. Iya. Udah kembali. Mana diam lagi dulu, tiga? Mana lagi tiga coba? Satu kan, tauhid. Itu. Benar nih, diam dulu. Nah, pelan-pelan. Ya. Kita ini besti loh. Saya tahu tempat Budarni, saya nanti kapan-kapan berkunjung, ya.
biar kita dekat. Nah, jadi gini Bu Darni, tadi kan Bu Darni menyamakan di surat An-Nisa tadi tentang Nabi Isa itu adalah adalah kalimatullah. Kalimatullah. Dan Rohullah. Iya, dengar dulu Bu Darni. Itu tidak kami bantah. Justru di ayat tersebut menegaskan bahwa kalimat Allah atau firman yang diucapkan oleh Allah lalu menjadi seorang manusia yang disebut dengan Nabi Isa itu tidak dituhankan. Tidak sama. Kalau Bu Darni menyamakan seperti itu Yesus di dalam Bible, harusnya di dalam Bible Yesus juga tidak disembah. Begitu dia, makanya jangan sama-samakan loh. Ada konsekuensinya Bu Darni. Enggak, tadi tentang Trinitas. Bagaimana Trinitas? Dengarkan dulu. Itu. Justru kalau kalimat teologi ini Bu Darni ini punya kuasa nih, punya ilmu, kekuatan lah, black magic lah kita bilang ya, seorang penyihir. Bu Darni bilang kayak gini, jadilah bola. Apa Bu Darni yang jadi bola atau suara Bu Darni itu, perkataan Bu Darni yang menjadi bola? Beda itu. Jangan samakan dengan Elohim. Elohim, dengar dulu. Kalau tidak ada Elohim, apa ada firman? Apa ada firman itu kalau nggak ada Elohim? Makanya Bu Darni, enggak kan? Jangan menyamakan apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Ya, kecuali ada Allah yang lain. Diam dulu. Tadi Bu Darni ngomong, saya diam dong. Oh, sorry. Di dalam Al-Quran yang ibu bawakan di surat An-Nisa membuktikan bahwa Nabi Isa di dalam Al-Quran dengan Allah itu mempunyai kedudukan kodrat yang berbeda. Nabi Isa itu adalah utusan, dia adalah sebuah kalimatullah yang ditiupkan roh dari Allah. Ya, yang ditiupkan, dan dia itu tidak untuk disembah, dia hanya utusan bagi Bani Israel. Kalau Bu Darni menyamakan itu yang ada di dalam Bible, justru harusnya Bu Darni tidak mentuhankan Yesus karena menyamakan, itu satu poin. Kedua, balik lagi kita pakai data. Saya senang loh sebenarnya Bu Darni ini, walaupun ya gitulah, tapi santun lah, bisa lah ya. Kita buktikan bahwa tadi Bu Darni mengatakan Yesus itu adalah Elohim, iya kan? Di Yeremia, bukan firman Elohim. Iya, tapi di Yesaya 3 tadi jawaban Bu Darni mengatakan aku tetap dia juga, bilang begitu. Elohim itu Yesus atau bukan? Firman Elohim. Oke. Yesus ini. Kalau berarti beda firman Elohim dengan Elohim. Kan turun ke bumi dia. Iya, yang kutanya berbeda nggak mereka? Atau sama? Ya sudah, kan pribadi kedua udah turun ke bumi. Pertanyaan saya, Elohim dengan firman Elohim orang yang sama atau orang yang berbeda? Oh, ya sama, karena itu kan perkataan Elohimnya Yesus ini, ucapannya menjadi manusia, gitu. Oke, orang yang sama. Kita buka data ya. Saya ambil di Perjanjian Baru, Bu Darni. Kalau memang orang yang sama, karena Elohim firman tadi itu kan ada di Perjanjian Lama. Yohanes 17 ayat 3. Saya mau tanyakan, yang berkata-kata di sini Elohim atau firman Elohim? Garis merah ini. Inilah gitu ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yesus. Siapa yang berkata-kata? Ya, siapa dia ini? Dia ini Elohim atau firman inilah Elohim? Hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa saya tidak, Bu Darni, saya tidak menyuruh Bu Darni untuk membaca. Yang saya tanyakan, di tulisan merah ini orang yang sama, Elohim atau firmannya Elohim, atau orang yang berbeda? Firmannya Elohim, itu firmannya Elohim yang berbicara itu. Iya, firmannya Elohim tetapi orang yang sama, Elohim kan? Oke. Bukan Elohim itu, bukan. Ini firman Elohim yang berkata-kata ini yang menjadi daging, Yesus. Tapi Elohim yang menjadi firman Elohim merubah menjadi manusia. Yohanes firman Elohim yang menjadi manusia, bukan Elohim yang turun ke bumi. Oh tidak. Iya, tetapi orang yang sama kan ketika di bumi. Ketika di bumi yang menjadi daging itu bukan Elohim itu yang bicara ini, bukan. Iya, yang saya tanyakan orang yang sama kan? Jawab dong. Yesus. Tadi Ibu Darni jawab orang yang sama loh. Sekarang jangan berubah lagi. Orang yang sama atau tidak? Iya, mengatakan, menerangkan bahwasanya Yesus ini adalah firman Elohim.
Tahan dulu. Tapi yang dia berkata di sini bukan Elohim. Diam dulu. Firman-Nya Orang yang sama. Iya, firman yang menjadi manusia itu. Itu. Iya, diam dulu. Ini kata Elohim atau firman Elohim atau Yesus. Nah, itu 3 nama. Yesus. Oke. Yesus. Ya, dengar dulu Bu Dani. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar. Siapa Theos di sini? Elohim itu. Disembah enggak? Disembah. Oke. Dan mengenal Yesus Kristus. Yesus Kristus ini siapa? Elohim atau bukan? Ini firman-Nya Elohim, Yesus ini kan diutus dikatakan. Oke, berarti firman-Nya Elohim. Disembah atau tidak? Iya. Iya disembah karena sama itu satu hakikat. Hakikatnya Yesus ini kan Elohim. Wajib harus kau sembah itu. Iya, Bu Darni, tahan dulu. Pertanyaannya. Ini disembah Yesus Kristus. Elohim disembah. Ada berapa sesembahan di sini? Oh, iya bukan begitu caranya menerangkan itu. Dia satu itu. Satu kan itu cuman Elohim itu menyatakan diri. Itulah karena Elohim kami itu maha kuasa. Bisa menyatakan diri. Nah, itu dia. Darni, yang berkata-kata ini. Pertanyaannya gini loh. Berdasarkan data ini, satu-satunya Elohim yang benar atau satu-satunya Tuhan yang benar adalah A. Elohim, B. Yesus. Di antara di sini yang berkata di ini ayat ini ya, ayat ini yang mengatakan di sini adalah Elohim itu berada di kerajaan surga. Yang diutus ini adalah hamba. Dikatakan dia hamba, dikatakan nabi, dikatakan utusan. Turunlah ke bumi. Firman-Nya itulah Yesus. Sepaket itu, sepaket. Itu sepaket. Yes. Iya dong, sepaket. Itulah tandanya kita mengenal Elohim. Jadi kita tahu siapakah, bagaimana keberadaan Elohim itu ya. Itu. Bu Darni, sama nggak kedudukan hamba dengan yang mengutus? Hamba dia itu bukan seperti hamba manusia yang berdosa, bukan. Saya tahu. Karena turunnya dia ke bumi, maka dia merendahkan diri menjadi hamba, gitu. Oh berarti Elohim itu sendiri kan? Kan turun dia ke bumi. Menjelaskan kedudukan hamba itu tidak seperti hamba manusia. Ada nggak yang menjelaskan dalilnya? Nggak begitu cara pertanyaannya Pak. Setelah Elohim menjadi hamba, apakah masih ada Elohim? Bukan firman-Nya yang menjadi hamba, firman Elohim-Nya menjadi hamba. Elohim tetap dia di kerajaan di sana. Dia kan nggak kelihatan. Elohim itu kan nggak kelihatan. Jadi pertanyaan gini Bu Darni, Elohim ini tidak pernah tergoyahkan bentuknya seperti apa? Tetap dia setia di surga gitu ya? Dia itu tak terhampiri. Oke, baik. Terus yang turun ke muka bumi ya Elohim atau bukan? Firman Elohim menjadi daging agar bisa dilihat manusia. Oke, setelah dia menjadi manusia ini, apakah manusia ini Elohim atau bukan? Manusianya nggak Elohim dong. Manusianya nggak Elohim, tetap Elohimnya cuma satu. Iya, Elohim itu tetap berada di atas. Dia tetap satu dia. Yes. Oke, berarti Yesus bukan Elohim. Bukan, di bumi bukan Elohim dia. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan waktu di bumi. Oh, jangan salah begitu. Gelarnya tetap Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Gelarnya itu nggak bisa dirubah. Hanya dia merendahkan diri, datang sebagai manusia, turun ke bumi. Tapi Bu Darni itu bukan kita, Bu Darni. Tapi Bu Darni tadi mengatakan di bumi Yesus yang itu bukan Elohim. Apa itu kurubah? Jangan begitu Bang Handi. Iya, Bang Handi. Aku sebenarnya enak loh menerangkan keberadaan Elohim itu. Ibu Adar ini kalau ngomong itu pokoknya enak gitu loh. Kayak sambal itu loh, kayak sambal. Sambal belacan. Gitu. Aduh. Sama seperti kalian tadi di dalam surat An-Nisa itu. Allah itu mempunyai kalimatullah dan rohulullah. Oke. Kami juga seperti itu di dalam kekristenan. Sekarang kita bahas tentang sedikit itu ya. Bisa dibukain nggak Man? Zakaria 12 nomor 1. Sambil dibuka. Zakaria 12 nomor 1. Sambil dibuka. Nah ya. Bu Darni, Yesus itu manusia ya? Iya dong, di bumi manusia. Zakaria berapa? Zakaria 12 nomor 1.
Roh di dalam diri manusia itu ciptaan Tuhan ya benar nih ya? Roh yang ada di dalam diri manusia, pemberian Elohim kepada Pemberian manusia. Elohim, baik. Berarti ciptaan Elohim gitu ya? Iya dong, yang Oke, di dalam manusia ini. baik. Iya. Termasuk dalam diri Yesus, silakan dibaca. Zakaria 12 ayat 1, ucapan ilahi, itu ya, ucapan ilahi, firman Tuhan. Terus geser tentang Israel. Israel, demikianlah firman. Geser, Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Yes. Artinya roh di dalam diri manusia ciptaan Tuhan, betul? Manusia yang mana ini? Manusia kita ini, bukan Yesus juga manusia loh. Lah, iya, Yesus itu memang manusia, datang sebagai manusia. Tetapi sebelum sebagai manusia dia ini kan firman. Bersama-sama dengan Elohim itu dia kan. Roh di dalam jangan samakan. Di dalam diri Yesus ada roh nggak benar nih? Kalau nggak ada roh, nafas. Roh itu ada nafas. Berarti rohnya Yesus sesuai tadi data yang ada, berarti roh di dalam diri Yesus ciptaan Tuhan, betul? Salah, yang di dalam diri Yesus itu berarti salah, ya itu memang menyatu. Dia itu menyatu. Itu. Dia punya, malahan roh yang ada pada kita itu dari roh Yesus. Buset dah. Orang Yesus kan dikasih roh juga kok. Yesus dan Elohim itu kan sama satu. Coba baca lagi man, buka lagi dibaca man. Buktinya sekarang Yesus berada di mana, Bang Handi? Yesus di mana sekarang? Sesuai dengan Lukas 22:69, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, maksudnya itu kekuasaan penuh. Oh tidak, bukan ada di sebelah kiri sebelah kanan. Oh dengerin dulu salah. Bukan. Maksudnya duduk di sebelah kanan itu kekuasaan penuh. Ya ini udah Lukas 22:69 aja man. Lukas 22:69 coba. Lukas 22:69. Pokoknya lu belajar Bible sama gua benar nih. Pendeta belum tentu ngasih tahu. Kalian kan pelintir-pelintir kadang ayatnya. Lo kok pelintir? Orang baca apa adanya. Lukas 22:69. 69 ya? Iya 22:69. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ini dia ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Oke. Pertanyaannya penuh. Pertanyaannya dengerin dulu Belandi. Pertanyaannya yang maha kuasa di sini siapa? Yang maha kuasa itu Elohim. Bukan anak manusia ya, bukan ya? Anak manusia itu sudah kembali ke sana. Duduk itu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini apa coba? Pada mulanya Yesus ini adalah firman. Sederhana bersama-sama dengan Elohim. Udah nih sederhana nih. Yang maha kuasa di surga adalah A. anak manusia, B. Elohim. Iya Elohim. Bukan anak manusia ya? Elohim di dalam Yesus. Nyata Yesus. Iya dong. Elohim itu kan tak kelihatan, tak terhampiri. Terangin man. Itu. Makanya nanti yang menghakimi siapa? Ayatnya Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Kan kata Yesus. Aku akan membangkitkan orang di akhir zaman kelak. Yohanes 6 ayat 40. Kau lagi man. Kau lagi yang ngomong man. Itu. Kemute man. Sedangkan orang Yahudi pun sampai hari ini menunggu kedatangan Tuhan. Tapi mereka nggak kenal siapa Tuhannya. Sabar dulu, jangan sampai turunin dulu, jangan diturunin dulu kayak Masaha. Mulai sekarang anak manusia ini siapa? Yesus, itu gelarnya itu. Yesus anak manusia. Berarti anak manusia ini Yesus firman. Sudah duduk di sebelah kanan siapa Allah. Ini? Allah ini siapa? Di sebelah kanan. Maksudnya ini di sebelah kanan Allah itu. Enggak, siapa yang saya tanya penuh. Bukan maksudnya. Yang saya tanya siapa? Bukan seperti itu. Di Kristen enggak kayak gitu. Kalau di kekristenan itu maksud ayat ini kekuasaan penuh gitu. Duduk di sebelah kanan itu maksudnya kekuasaan penuh. Bro, dengarkan dulu. Ku tanya dulu, anak tunggal Elohim. Emangnya ada rupanya istrinya Elohim? Dengarkan dulu. Diam dulu. Yang maha kuasa ini siapa?
Yang maha kuasa itu adalah Elohim. Nah, ini anak manusia siapa juga? Iya sama itu kan dirinya Elohim, anak manusia Ada ini. berapa yang duduk di sini dibilang? Iya, yang duduk di sebelah kanan nggak ada, dibilang ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Tapi di sini maksudnya di sini adalah kekuasaan penuh kepada yang kelihatan itu, ya. Oke. Yang kelihatan itu kekuasaan Dengar penuh. dulu, Karena kita Bu juga Darni. nanti manusia akan melihat Tuhan kita yang Dengar sebenarnya. dulu, Bu Darni, Kalian juga dengar. tunggu dulu, teman-teman Islam juga di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23, Quran surat Al-Kiamat ayat 23. Diam dulu, jangan Ternyata kemana-mana kalian juga dulu. Ini melihat belum Allah fix. itu nanti. Ini Yang belum kelihatan fix. siapa Iya yang nggak kalian lihat apa-apa. nanti? Tapi yang nggak ada, kita nggak ada anak manusia di sana yang. Iya enggak dong, ada. karena kalian kan menolak anak manusia. Iya. Bukan itu permasalahannya sekarang. Ya, ntar dulu ya Man ya, izin ya Man. Lukas 22:69 ini kan duduk, anak manusia duduk ya. Iya. Coba buka Man kisah para apostolos 7:55. Iya. Di situ duduk iya. ya, di situ duduk. Kisah para Rasul 7:55. Ya, di situ anak manusia duduk. Iya. Nah, coba Man buka dulu Man, dilihat. 255 ya? Ya 7:55, KPR 7:55. Nih. Baca coba. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Theos dan Yesus berdiri di sebelah kanan Theos. Ada dua orang nih. Pertanyaannya ini, Yesus itu berdiri apa duduk? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Bentar ya. Ya, 7:55. Tadi Bu Darni bilang cuma satu orang. Itu Ini dua dia. pengakuan Stefanus. Ini. Ini kan kisah para Rasul tampilin aja Man, 7 tampilin ayat. aja Man, biar nanti saya juga Iya. lihat. Kisah para Rasul 7 ayat 55 menceritakan momen ketika Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus melihat kemuliaan Elohim dan Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Ini adalah penglihatan yang sangat penting dan menguatkan Stefanus saat ia menghadapi penganiayaan Bukan dan itu akan pertanyaannya. menjadi martir. Benar nih. Nah, Pertanyaannya Yesus ini duduk apa berdiri? Iya, itu bukan hanya begitu saja kita mengartikan ayat itu loh, guys. Ayo. Lukas menulis berdiri, gitu ya. Dengar ya, penuh penjelasan di sini ya, Nah, penjelasan. ini Dengar duduk ya. nih, ini di sini duduk nih. Iya. Nah, 7:55 berdiri. Tuh, berdiri tuh berdiri yang mana yang Oke. benar. Nah, gitu. Dengar. Waktu itu Penjelasan. Bang Andi, waktu itu Ini Bang penjelasan. Andi lagi capek duduk gitu loh, berdiri. Enggak. Penuh dan Roh Kudus. Stefanus bukan hanya sekedar orang yang percaya, tetapi dia dipenuhi dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Menatap ke langit. Stefanus tidak hanya melihat ke atas, tetapi dia menatap dengan penuh perhatian. Stefanus ini Menunjukkan siapa fokus. sih? Stefanus yang ini siapa? dilempari, Harus yang tahu di dilempari bawah ya. itu, Tat, tunggu lah. yang Sekali dilempari, lagi, Tat. Naik, Tat. yang mati martir, dilempari Mana saya dia. Ada. Lalu menatap ke langit. Stefanus tidak hanya melihat ke atas, tetapi dia menatap dengan penuh perhatian, menunjukkan fokus dan kerinduannya akan Bu hal-hal Darni, surgawi. dengarkan dulu, Kemuliaan Bu Darni. Elohim. Ini maksudnya itu, dengar dulu kalian. Kalian kan nggak ngerti ayat itu. Stefanus melihat kemuliaan Ngantuk Allah Bu Darni, yang ngantuk. merupakan manifestasi Cuma yang kehadiran saya dan tanya keagungan Tuhan. sederhana doang. Sebenarnya Yesus ini duduk di sebelah kanan apa berdiri gitu doang. Orang capek duduk gitu loh. Capek duduk Itu gitu. aja yang ditanya. Maksudnya Jawab Bu Darni, jawab dulu aja, duduk atau berdiri gitu aja supaya Iya, cepat. penglihatan ini sangat signifikan karena secara tradisional Yesus digambarkan duduk di sebelah kanan Elohim. Namun di sini kan ditulis Yesus digambarkan berdiri. Maksudnya bukan berdiri kayak kita berdiri, bukan. Oh gitu. Kalian Jadi gimana sih? berdiri bukan berdiri ini gimana artinya? Berdiri Maksudnya bukan di sini- berdiri artinya apa tuh? Duduk di sebelah kanan itu maksudnya kekuasaan penuh kepada Enggak, siapa? tadi Bang Andi tadi kan bertanya berdiri atau duduk, tapi Bu Darni Iya. ini mengatakan berdiri itu Bentar. bukan berdiri, artinya apa tuh? Berdiri bukan berdiri, maksudnya apa itu? Tunggu dulu ya. Berdiri bukan berdiri, maksudnya apa? Jangan disiksa. Biarin aja, jangan disiksa, biarin. Ini tante saya, Tunggu. jangan disiksa. Enggak apa-apa supaya aku juga lebih kuat. Enggak, aku baru tahu ada kalimat berdiri itu bukan berdiri katanya. Apa maksudnya?
Bu Darni, Tunggu Bu Darni, ya. cari di buku kamus erek-erek Bu Darni, pasti ada di situ. Berdiri Ini berdiri. mau tanya dulu sama buruku. Dengerin, saya kasih ajar cara piawai menjawab sebagai Kristen ya. Karena saya sering diskusi sama orang-orang yang lumayan lah pintar berfilsafat. Di sana itu pada dasarnya itu alegoris, bukan kenyataan. Iya, bilang iya. Iya. Udah nih nggak bisa menjawab. Ada metafor, ada perumpamaan. Nah, gitu. Kenapa nggak jawab seperti itu, Bu Darni? Lupa karena kalian udah baca menggerogol di aku. Aku izin bertanya, boleh sebentar sedikit ya, silakan, Bang Andi. silakan. Oke. Kita pakai Yohanes 1:51 gitu kan di sini. Izin saya pakai data ya. Saya ingin tahu ini kan di sini Yohanes 1:51 dikatakan. Lalu ini Yesus yang ngomong loh ya. Nggak usah dibantah ini. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Theos turun naik kepada anak manusia. Kenapa malaikat-malaikatnya turun naik kepada Yesus? Silahkan. Alasannya apa kok turun naik gitu dia? Yang tentunya malaikat-malaikat ini kan ada di surga bersama Bapaknya kan. Nah, turun naik kepada Yesus, turun naik. Ngapain gitu tuh malaikat nih? Pasti ada misi, ada apa? Silakan. Kalau saya Bu Darni, saya pernah dengar pendeta menjawab. Mau nggak saya bantu? Bukan, tunggu ini. Ya. Yohanes 1 ayat 51 merujuk pada janji Yesus kepada Nathanael bahwa ia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Elohim turun naik kepada anak manusia. Ya, janji ini mengacu pada penglihatan mimpi Yakub tentang tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Dan dalam konteks ini, Yesus menyatakan bahwa dialah tangga tersebut yang menghubungkan manusia dengan Elohim. Itu maksudnya. Dia ngapain dia? Maksudnya ngapain mau pertanyaan? Makanya dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan itu jawabannya Bu Darni. Ini loh jawabannya, coba. dengerin, saya ajarin Bu Darni, dengerin, saya bantu. Malaikat itu turun naik sesuai dengan perintah Elohim untuk menyampaikan firman kepada Yesus di bumi. Nah, itu betul. Perantara, makanya kan akulah pintu. Oke. Akulah jalan kebenaran. Coba kita tanya Paulus ya. Boleh kita tanya Paulus ya? Oke, kata Paulus, kenapa malaikat-malaikat ini turun naik kepada Yesus? Gue dampingi Bu Darni, pokoknya tanya aja, gue dampingi Bu Darni. Oke. Iya, sebentar, aku dulu. Malaikat-malaikat Allah turun naik, artinya ini adalah gambaran tentang aktivitas malaikat yang melayani dan menyampaikan pesan dari melayani, Elohim jadi melayani Yesus ya. Manusia. Dan juga membawa doa-doa manusia kepada Elohim, itu rasa mantap. Jadi perantara Yesus di sini ya. Nah, jadi di sini oke. Jadi di sini kata Paulus nih ya. Karena Theos, karena Elohim 2 ayat 5. Karena Elohim itu Esa. Nah, Elohim Esa loh di sini, bukan 3 loh. Siapa bilang? Jadi di sini kata Paulus mengatakan Elohim itu Esa. Esa pula dia yang menjadi perantara antara Theos dan manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu sendiri, Elohim sendiri, nggak sama di sini. Nah, ini menurut Paulus. Jadi di sini dikatakan bahwa karena Elohim itu Esa dan Esa pula Yesus yang menjadi perantara antara manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus. Lo jawab dulu, nanti habis ini saya bantu. Jawab dulu. Benar, silakan. Iya, udah tahu aku ini gampangnya ini. 1 Timotius 2 ayat 5 itu berbunyi karena Elohim itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yaitu menegaskan bahwa hanya ada satu Elohim dan satu perantara yang dapat menghubungkan manusia dengan Elohim, yaitu Kristus. Lalu ayat ini memulai dengan pernyataan bahwa hanya ada satu Elohim sejati yang menekankan keesaan Elohim ada dan Elohim menolak politisme dan iya betul itu, benar itu. Benar nih gini loh jawabannya. Hanya satu Elohim. Benar nih di sini pertanyaannya adalah siapa yang perantara sebenarnya, Elohim kah malaikat kan? Itu kan pertanyaannya ya, Bang ya. Iya boleh. Nah di pinter, sini Bang Andi pinter ya. Iya, saya Bang Andi aja. Nah di sini benar nih. Kadang malaikat menjadi perantara atas perintah Elohim.
Karena menurut Kristen, Elohim itu adalah ada di dalam diri Yesus. Jadi kadang pakai perantara, kadang tidak pakai perantara, benar nih gitu. Nah, iya, itu Yesus perantara. Gitu. Betul. Jawabannya Dengar dulu, Yesus perantara yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang adalah manusia. Ayat ini menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk dapat berhubungan dengan Elohim. Itu maksudnya pengantara. Oke, kita sedikit lagi Bang Andi ya, saya cuma 2 ayat lagi sedikit. Yesus datang untuk menebus manusia itu, memperdamaikan kepada Elohim. Gitu dia, kalau nggak ada pengantara, mana bisa kita datang kepada Elohim itu? Gitu. Oke, jadi ada 2 perantara, satu malaikat, satu Yesus gitu ya. Oke, kita lanjut tentang tadi. Malaikat tidak bisa menebus manusia dari dosa, nggak bisa. Oke, sabar dulu, loncat, sabar dulu. Nah, di sini malaikat ini kan perantara antara Theos, Elohim dengan Yesus. Dia penyampai firman kepada dia, kurir lah istilahnya kan begitu. Nah di sini ketika malaikat menemui Yesus, Yesus ini ketakutan nih. Sini baca di Lukas 22:43-44 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit, turun dia menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan. Makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Nah di sini kita melihat bahwa malaikat ini sesuai fungsinya sebagai perantara, ya, sehingga Yesus pun ketakutan, dia ngeri sampai keluar darah, titik-titik darah, ini ngeri dia. Ngeri nih Yesus ini, takut ini. Bukan Elohim berarti di sini ya, Yesus ini. Nah di sini masalahnya, kenapa malaikat ini membuat Yesus takut? Silahkan. Kan kurang ajar malaikatnya, ya betul nggak? Elohim ini, katanya Elohim ya Yesus ini, katanya firman Elohim. Kenapa ketakutan? Ya, ini dia. Lukas 22. Saya bantu nanti jawab benar nih. Ya, pokoknya saya bantu benar nih. Bisa. Lukas 22 ayat 43 sampai 44 sering disebut dalam bahasa Inggris Getsemani. Di Getsemani itu ya. Penderitaan Kristus di Getsemani itu ya, waktu itu ya, adalah suatu nas dalam Injil Lukas pasal 22 yang menggambarkan ketakutan Yesus sebelum menghadapi kesengsaraannya sebagai manusia yang segera akan dijalani beberapa saat kemudian. Rasa takut ini menyebabkan Yesus mengalami kondisi hemaditridosis atau keringat darah. Itu kan sebagai keadaannya sebagai manusia gitu dia. Kan datang dia sebagai manusia di bumi. Menurut Bu Darni, izin sebentar Bu Darni. Bu Darni sebentar. Menurut Bu Darni, perlu dihakimi nggak di malaikat ini membuat Yesus takut ini? Kan kurang ajar menurut saya ini kan, Yesus bikin takut. Silahkan. Itu kan menggambarkan penderitaan Yesus di Taman Getsemani itu. Nggak perlu dihakimi nggak malaikat ini? Ayat 43 menjelaskan bahwa seorang malaikat datang untuk menguatkannya. Sementara ayat 44 menggambarkan bagaimana Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkeringat darah karena ketakutan dan kesedihan yang mendalam sebagai manusia. Dengar benar nih, saya bantu ya. Sebagai yang sebenarnya ini, yang sebenarnya terjadi nih, kan ini loh. Iya. Yesus ini sudah tahu mau ditangkap, mau disalib, mau dibunuh kan begitu. Pergilah bersama murid-muridnya di Bukit Getsemani berdoa semalaman, kan begitu. Saking khususnya berdoa gitu ya, datang seorang malaikat. Jadi malaikat ini berbentuk orang datang kepada Yesus. Kaget dia, siapa lagi orang ini? Kaget dia. Dan kemudian Yesus tentu minta tolong sama malaikat, bantu aku supaya aku diselamatkan atas doa saya ini, agar saya tidak disalib. Itu sih kira-kira benar nih. Jadi luar biasa ya. Ya, malaikat memberi kekuatan kepada Yesus untuk berdoa. Berdoalah ke Yesus. Berdoa terus. Bukan gitu. Supaya diselamatkan dari Taliban gitu. Salah. Dengar. Secara keseluruhan. Dibantu. Enggak Bang Andi. Ini dia. Pertanyaannya Bang Andi. Apakah itu Yesus yang asli atau Yesus yang palsu? Begini dia. Secara keseluruhan ayat-ayat ini menyoroti dua hal penting. Dua hal penting, tunggu dulu. Satu, penderitaan dan ketakutan Yesus. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus meskipun anak Elohim mengalami penderitaan dan ketakutan yang nyata sebagai manusia. Tadi aku bilang kan benar nih. Dua, ketaatan dan penyerahan diri Yesus meskipun merasa takut, Yesus tetap taat pada kehendak Elohimnya dan menyerahkan dirinya untuk menanggung penderitaan tersebut sebagai keadaan manusia. Aduh,
Tapi ada pertanyaan netizen yang perlu dijawab, benar nih. Waktu Yesus di Bukit Getsemani itu berdoa semalaman, pertanyaan adalah, waktu Yesus berdoa itu, Yesus adalah A Tuhan, B utusan Tuhan. Dia gelarnya Tuhan, sebagai manusia datang ke bumi. Artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, sebagai dalam keadaan manusia dia berdoa kepada hakikat sebenarnya gitu loh. Berarti Yesus waktu itu bukan Tuhan, dia manusia. Dia gelarnya tetap Tuhan dan berarti Tuhan berdoa sebagai kepada manusia. Tuhan. Berarti Tuhan dia berdoa kepada Tuhan. Enggak, berdoa dia kepada hakikatnya. Nah itu dia. Oh, berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, hakikatnya kan Elohim. Jadi dia juga mengajak manusia itu, murid-muridnya pada saat itu, ibaratnya membuat teladan. Walaupun kita bagaimanapun masalah kita harus tetap berdoa. Kalau saya benar nih, kalau saya sebagai murid Yesus yang ada di situ, gue tanya, Guru, kenapa lu berdoa kepada diri lu sendiri? Putusin aja udah, ngapain berdoa segala macam? Enggak gitulah. Nah begini Bang Ade, sedikit Bang Ade ya. Ya silakan. Kan tadi kan ada anak baik tuh mengatakan bahwa malaikat turun naik tuh, ya kan? Kemudian tadi dijelaskan Bang Handi bahwa malaikat turun itu memberikan kekuatan kepada Yesus, ya kan? Betul nggak? Betul itu. Jadi memberikan kekuatan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita semua, pada saat dia meminta bantuan kepada malaikat atau dibantu malaikat dan berdoa dia, kenapa mesti datang malaikat untuk membantu, sementara berdasarkan penjelasan Ibu Darni dari tadi saya dengarkan bahwa di dalam dirinya Yesus itu ada Elohim, ya kan? Nah kalau seumpamanya turun malaikat buat apa Ibu Darni? Nah kalau kita mau berpikir secara logika, bahwa ini tidak ada di dalam diri Yesus, tapi dia berada di tempat lain. Buktinya apa? Karena malaikat yang turun memberikan kekuatan. Ya udah paham kesimpulannya benar nih. Kalau ada Elohim di dalam diri Yesus, kenapa malaikat memberi kekuatan kepada Elohim dalam diri Yesus itu? Kenapa? Silakan. Iya dong, kan selalu malaikat datang kepada manusia sebagai manusia untuk memberikan pertolongan kepada kita. Yesus kan waktu di bumi. Pertanyaannya, bukankah di dalam diri Yesus ada Elohim? Iya, kan sewaktu Yesus di bumi ini kan sebagai manusia. Berarti dia tidak ada Elohim dalam diri Yesus. Hakikatnya Elohim. Artinya Yesusnya Elohim. Tapi benar nih, artinya tidak ada Elohim di dalam diri Yesus gitu. Di bumi nggak ada dong Elohim di bumi ini. Iya. Udah terjawab. Yesus ini kan sebagai keadaan manusia. Tapi wajarlah. hakikatnya Elohim gitu. Loh kok bisa? Iya, itulah Trinitas. Roh Kudus hakikatnya juga Elohim. Nah itu. Oke, satu lagi ya, satu lagi izin ya, saya ini ada panggilan ini sebenarnya. Jadi gini, kalau melihat dari cerita yang disampaikan oleh Yesus maupun Paulus dan lain-lain, bahwa di sana dengan fakta yang disampaikan oleh Lukas, bahwa memang berjasa betul di sini malaikat, di sana malaikat adalah penyampai, ada perantara antara Bapa Elohim dengan Yesus, kan begitu. Kemudian di sini dikatakan bahwa di Lukas juga dikatakan bahwa malaikat itu memberi kekuatan kepada Yesus, gitu kan. Yang menjadi masalah ini kan saya bilang, apakah ketika Yesus ini saya bilang ketakutan, ada ketakutan sampai mengeluarkan ini, apakah malaikat ini perlu dihakimi? Akan itu tidak dijawab gitu kan. Sebenarnya gini, kita kan ngeri kalau ada Tuhan atau di sana ada diri Tuhan, hakikat Tuhan di sana, ternyata dia takut. Ternyata menurut Paulus malaikat itu harus dihakimi. Di mana dikatakan di sini menurut Paulus di 1 Korintus 6 ayat 23, di sini malaikat ini harus dihakimi. Dihakimi apa? 63 Pak, bukan 23, 63. 1 Korintus 6 nomor 3 ya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?
Jadi apalagi perkara-perkara yang biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi malaikat-malaikat ini yang sudah menolong Yesus, sudah membantu Yesus, yang menyampaikan firman dari Elohim dengan sebagian kepada Yesus, yang berjasa besar kepada Yesus, ini akan dihakimi oleh Paulus dan gengnya. Demikian dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Udah nih, kalau ini nggak bisa menjawab, nanti tanya pendetanya. Susah lah jawabnya ini. Jangan dijawab kalau nggak bisa. Nanti blunder. Bener. Karena di sini Paulus malaikat yang dihakimi loh. Bahaya loh kalau salah jawab. Bang Andi, mohon izin. Aku mau nanya satu lagi sama Bu Darni nih. Jangan pindah topik ya Pak. Ya. Ini tentang apa arti dari baptis? Waduh, pindah topik itu Pak. Jauh ke baptis dulu. Pindah topik itu Pak. Pindah topik itu Pak. Iya, baptis itu lahir kembali, lahir kembali. Ibaratnya bertobat gitu, bertobat. Manusia itu harus memberi dirinya dibaptis. Seperti teladan Yesus saja. Ya, jawab dulu yang, itu tadi Bu Darni, jawab dulu. Yang mana? Bu Darni, jawab dulu tadi yang ditanya. Malaikat yang dihakimi. Kalau malaikat yang dihakimi, Bu Darni. Mana ada malaikat yang dihakimi? Yang baru tadi itu Bu Darni. Karena malaikat membuat Yesus takut gitu. Tampilin lagi datanya Bang. Lagi, ada baik, tampilin lagi datanya. Ini dia, ini ya. Bang, kemana dia orangnya nih? Yesus meskipun dikenal sebagai anak Elohim mengalami ketakutan sebelum penyalipan. Karena ia adalah manusia seutuhnya dan merasakan penderitaan yang akan dialaminya. Ketakutan ini terutama terlihat di Taman Getsemani, di mana ia berdoa dan sungguh-sungguh dan mengalami keringat percucuran darah. Ketakutan Yesus bukan pada kematian itu sendiri, tetapi pada keterpisahan dari Elohim saat ia menanggung dosa dunia dan pada penderitaan yang akan dihadapi di kayu salib. Nah, kan dia sebagai manusia tuh di bumi gitu. Tampilin man 1 Korintus Bang. Tampilin man lagi. 1 Korintus 6 nomor 3. Ayat 3. Ya tampilin nih Bang. Ayo, 1 Korintus 6 nomor 3. Apa ini nih? Jadi aja dia nggak ada ini. Biar cepat nih. Tunggu saya adain. Nah ini. Apa itu? 1 Korintus 6 ayat 3. Ya. Tulis Korintus 6 ayat 3. Apa tulisannya? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara terus perkara-perkara biasa dalam hidup kita sendiri itu. Di situ malaikat dihakimi gitu maksudnya. Oh, sebentar ya. Dihakimi. Artinya hati-hati lu salah jawab, ini berat loh. Iya. Kalau nggak bisa jawab, minta sama Bang. Bisa. Oh, bisa. Apa yang nggak bisa? Ini kan udah zaman canggih sekarang ini. Apa yang nggak bisa dijawab? Yang nggak adanya laptopku. Kalau nggak sebentarnya aku jawab. Dia boleh tafsirnya itu. 1 Korintus 6 ayat 3 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat, apalagi hal-hal dalam hidup ini? Ayat ini menyoroti 2 hal utama. Pertama, bahwa orang percaya akan memiliki peran dalam penghakiman di masa depan. Dan kedua, bahwa masalah-masalah duniawi yang mereka perselisihkan sekarang seharusnya tidak terlalu penting dibandingkan dengan tanggung jawab yang lebih besar yang akan mereka terima. Penghakiman malaikat. Ayat ini mengacu pada peran orang percaya dalam penghakiman di masa depan, termasuk potensi peran dalam penghakiman malaikat-malaikat yang jatuh, garis bawah yang jatuh. Ini menunjukkan bahwa orang percaya akan memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam kerajaan Elohim. Jadi malaikat-malaikat yang jatuh itu pun kelak akan dihakimi. Itu dia maksudnya. Dia menghakimi malaikat siapa benar-benar? Itu ke-12 suku Israel yang mengikuti aku. Malaikat kok dihakimi aku. Gitu ya? Dihakimi kan ada yang jatuh malaikat itu. Sepertiga malaikat itu jatuh bersama dengan Lucifer. Emang malaikat salahnya apa sih kok dihakimi gitu? Ikut bersama Lucifer turun ke bumi. Kan sepertiga itu turun di bumi. Malaikat-malaikat itu menjadi jin-jin di bumi ini, dimasukkan ke gua-gua yang gelap. Bukannya malaikat itu baik? Bukannya malaikat itu baik?
Iya, tapi kan sewaktu Lucifer itu diturunkan ke bumi, kan ada sepertiga malaikat itu berserta dengan Lucifer. Yang dihakimi malaikat bukan Lucifer. Kalau Lucifer itulah boleh malaikat itu masuknya yang dihakimi itu, yang jatuh itu, malaikat yang jatuh mana itu. Mana datanya Bu Dardi? Yang jatuh itu bersama Lucifer, malaikat mana datanya? Sebentar ya. Oke. Ayat. Malaikat. Saya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu Bang. Bersama. Ini Bang Handi ini sebenarnya oten dia ini. Dia di Yesaya kali ya Bang Handi. Yesaya ya. Ayat malaikat yang jatuh bersama Lucifer. Nanya Bang Handi, nanya.